Program Siskamling adalah cara bagus untuk membuat lingkungan sekitarmu saling menjaga satu sama lain. Kalau kamu akan pergi liburan, mintalah tetanggamu untuk mengawasi rumahmu. Mereka bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mengambil kiriman untukmu dari kotak surat atau menyalakan lampu sesekali. Ini bisa membuat rumahmu terkesan ditinggali, tidak hanya mengurangi risiko tamu tidak diinginkan, tapi beberapa perusahaan asuransi bahkan mungkin memberi diskon jika kamu menjadi anggota Siskamling setempat. Tambahan uang itu bisa untuk beli hadiah Natal kan? Para pencuri juga harus lebih kreatif selama musim liburan. Ada beberapa kasus pencuri yang melelehkan kunci pintu, jendela, dan gudang. Kedengarannya agak ekstrem, tapi itu bisa terjadi loh. Pastikan kuncimu berfungsi dengan baik, terlebih lagi pada musim liburan. Selain itu, pertimbangkan juga untuk memasang pintu komposit kayu atau baja yang tidak mudah dirusak. Simpan kunci mobil atau kunci rumah cadangan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan mata untuk berjaga-jaga jika ada tamu tidak diinginkan. Cara lain adalah dengan menandai barang-barangmu. Itu karena pencuri tidak suka barang yang dipersonalisasi. Kalau barang-barangmu tertulis nama, nomor telepon, atau alamatmu, itu akan sulit dijual. Ditambah lagi para penegak hukum akan lebih mudah menemukannya. Jadi, jika memungkinkan, beri sentuhan pribadi pada barang berhargamu seperti ukiran atau bordir. Cara ini juga akan menambah peluang barangmu untuk ditemukan kembali jika dicuri. Berikut cara cerdas lainnya untuk membuatmu seolah sedang ada di rumah saat bepergian jika tidak bisa mengandalkan tetangga. Gunakan pengatur waktu untuk lampu rumah dan biarkan radio tetap menyala. Kamu bahkan bisa meninggalkan papan setrika dengan setumpuk pakaian di dekatnya agar terlihat seperti baru saja keluar rumah. Tapi ingat untuk mematikan setrikanya terlebih dulu ya. Selama musim liburan, kendaraanmu juga butuh pengawasan ekstra. Dengan banyaknya orang yang berbelanja hadiah Natal dan menyimpannya di bagasi, mobil-mobil ini bisa menjadi target utama. Jangan pernah meninggalkan mobil dengan barang-barang belanjaan Natal di dalamnya. Selalu parkir di tempat yang terang atau di depan rumah agar tidak menjadi incaran pencuri. Dan ingat, di pagi yang sangat dingin saat kamu membiarkan mesin mobil menyala untuk mencairkan kaca depan mobilmu, jangan lakukan itu ya. Meninggalkan mobil dalam kondisi menyala dengan kunci terpasang sangat berbahaya. Kebanyakan dari kita berpikir peringatan awas anjing galak adalah cara bagus untuk menghalau orang asing. Tapi di siang hari, peringatan ini bisa menjadi tanda tidak ada alarm yang dipasang di sekitar rumahmu karena anjing bisa memicu sensor tanpa sengaja. Pencuri bisa saja mengira ini kesempatan emas untuk menyelinap masuk. Jadi kalau tidak punya anjing penjaga, sebaiknya pertimbangkan lagi sebelum memasang tanda itu. Tapi kamu bisa mengatur keterampilan anjing penjaga gratis di Alexa. Kamu bisa mengaktifkannya dari jarak jauh untuk mengeluarkan suara gonggongan dan geraman anjing. Ini akan membuat siapapun berpikir 2 kali untuk menyusup. Membaca kartu ucapan Natal di akhir tahun merupakan hal yang istimewa. Pencuri juga menyukainya, apalagi kalau kamu membuang amplop-amplop itu ke tempat sampah. Itu akses gratis bagi mereka untuk mendapatkan segala macam informasi pribadi tentangmu dan keluargamu. Pastikan untuk merobek kertas atau kemasan sebelum membuangnya. Selain itu, kalau kartu dan surat berserakan di lantai rumahmu, itu pertanda jelas bagi pencuri bahwa kamu tidak ada di rumah. Sebaiknya beli pengaman kotak surat untuk menyembunyikan surat-suratmu dan mencegah pembobolan. Kalau akan pergi keluar kota untuk liburan, ada baiknya merapikan rumah dulu sebelum berangkat. Meninggalkan koper dan tas di luar menandakan rumahmu akan kosong sehingga bisa jadi sasaran empuk. Sembunyikan tas-tas itu di bawah tempat tidur atau di garasi sebelum kamu meninggalkan rumah. Selain itu, perhatikan juga kalender keluargamu. Kalau tanggal liburanmu terpampang di tempat yang bisa dilihat dari luar, kamu bisa dapat tamu yang tak terduga. Beralihlah ke kalender online karena lebih mudah dirahasiakan. Iya, aku tahu kita semua ingin memajang pohon Natal di dekat jendela agar terlihat nyaman dan indah. Tapi masalahnya, ini juga membuat pencuri bisa melihat jelas hadiah-hadiahmu. Lampu di pohon Natal juga bisa memberitahu apakah kamu ada di rumah atau tidak. Jadi coba gunakan pengatur waktu untuk lampu dan ubahlah setiap hari. Jangan lupa kaos kakinya ya, jangan sampai terlihat. Tutup tiraimu rapat-rapat supaya orang lain tidak bisa mengintip.
Menunggu hingga saat-saat terakhir untuk membungkus kado bisa membuatmu stres. Ini juga bukan langkah yang baik terkait keamananmu. Kado yang belum dibungkus adalah kejutan sempurna bagi pencuri karena mereka bisa melihat nilainya secara langsung tanpa harus membuka bungkusnya. Cobalah bungkus setiap kado satu persatu dan hindari tas kado. Pencuri biasanya melarikan diri berjalan kaki, jadi mereka akan menghindari tas besar. Setelah membuka kado bersama teman dan keluarga, simpan barang-barang barumu di tempat yang aman. Kalau sudah merencanakan liburan Natal dari jauh-jauh hari, kamu mungkin sudah tidak sabar untuk berbagi kegembiraanmu. Sama seperti kamu mungkin bersemangat untuk membagikan video ini dengan teman-temanmu yang memang sebaiknya kamu lakukan, tapi berhati-hatilah dalam membagikan informasi pribadi di media sosial. Mengunggah foto makan malam mewahmu di luar negeri bisa memberitahu calon pencuri bahwa rumahmu sedang kosong. Gunakan pengaturan privasimu dengan bijak dan berhati-hatilah soal siapa saja yang bisa melihat unggahanmu. Membeli alarm dan sensor gerak untuk sudut-sudut gelap di rumahmu juga merupakan ide bagus meskipun butuh lebih banyak perencanaan dan investasi finansial. Tapi kerugian rata-rata akibat pencurian adalah sekitar $3.000, jadi pertimbangkanlah untuk membelinya. Jangan remehkan pintu khusus anjing dan kucing ya. Beberapa orang bahkan mungkin bisa menyelinap masuk ke rumahmu melalui pintu khusus ini. Meskipun ada CCTV, pencuri cenderung cerdik. Mereka akan memantau rumahmu selama beberapa waktu, mengamati pola dan kemungkinan tempat sembunyi seperti semak-semak atau area gelap. Ditambah lagi selama liburan, mereka akan mengamati mobil yang tidak terparkir sebagai tanda sebuah rumah sedang kosong. Bukan hanya rumah atau kendaraanmu yang perlu dilindungi, saat berbelanja, usahakan untuk keluar pada siang hari jika memungkinkan. Kalau terpaksa pergi di malam hari, usahakan jangan sendirian. Selain itu, jangan membawa banyak uang tunai, lebih baik membayar dengan kartu kredit atau cek kalau bisa. Kalau kamu membawa uang tunai, simpanlah di saku depan, ini akan lebih mudah dipantau. Kalau kartu kreditmu hilang atau ada aktivitas mencurigakan di aplikasi perbankanmu, segera hubungi penyedia kartu kredit. Usahakan untuk membeli hadiah jauh-jauh hari agar tas belanjaanmu tidak membludak. Kamu perlu memperhatikan jalanmu dan bergerak leluasa agar tidak menabrak orang lain. Lebih baik lagi, beralihlah membeli hadiah secara online, tapi pastikan pilih situs web yang terpercaya. Situs-situs ini lebih bisa menjaga informasi pribadimu. Kalau memang harus membeli barang di mall, berhati-hatilah dengan orang asing yang mungkin menghampirimu. Khususnya di musim liburan, para pencuri mungkin akan mencoba mengalihkan perhatianmu dan mencuri barang berhargamu. Selama musim liburan, kamu mungkin merasa gembira dan membiarkan banyak orang masuk ke rumahmu, terutama kalau kamu berencana mengundang banyak orang ke pestamu. Hati-hati ya, beberapa orang mungkin berpura-pura menjadi tetanggamu dengan membawa hadiah hanya demi mengintip rumah dan barang-barang berhargamu. Waspadai tamu tak diundang, terutama jika mereka terlihat mencurigakan. Jika kamu berencana pergi tapi butuh seseorang untuk menyirami tanaman, memberi makan hewan peliharaan, atau membuka tutup gorden, jangan pernah sembunyikan kunci di tempat yang mudah terlihat. Ini sangat mudah ditebak karena pencuri itu pintar dan mereka tahu semua tempat yang biasa digunakan untuk menyembunyikan kunci, seperti di bawah pot bunga atau di atas kusen pintu. Sebaiknya titipkan kunci cadangan itu pada orang yang kamu percaya, seperti anggota keluarga atau tetangga.